Brothers and sisters. Shalom Bapak Ibu semuanya. Semua bersuka cita hari ini, amin. Boleh kasih senyum ke kanan kiri. Shalom, selamat beribadah. Kasih senyum yang semua bersuka cita ya. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan Yesus, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, amin. Mari kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk kasih Tuhan yang sudah kita rasakan selama seminggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan selama seminggu ini. Kita mau mengucap syukur juga untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita puji dan sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat suara kita. Kudus Engkau Tuhan, kudus nama-Mu Tuhan, Kau yang layak disembah. Hadirlah di sini, urapi kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Pujilah Kau Tuhan, haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Kita mau nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi.
Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, kami memuji-Mu Tuhan. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita menaikkan lebih lagi, Yesusku. Tiada yang seperti Engkau setiap hari. Yes Tuhan, kami memuji keajaiban-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji
bersoraklah. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, namamu kami bersuka Tuhan atas perbuatan selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Oh, tiada janji seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah Kau Tuhan, Kau Allah yang besar. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, mari kita sembah Tuhan kita. Yesus, Yesus, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau dahsyat Tuhan, Kau Allah yang besar. Ajaib namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Ya Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar Tuhan. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Beri kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Untuk hari ini kami bersyukur, kami sungguh menikmati kehadiran-Mu, menikmati pujian penyembahan yang boleh kami naikkan buat Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, waktu kami sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan ini, perkara-perkara ajaib dan dahsyat Engkau sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biar hati-Mu disenangkan, nama-Mu semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami enggak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kami semakin sungguh-sungguh lagi untuk semakin melekat sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Engkau pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Untuk Felix dan seluruh tim Engkau berkati. Bahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya kehadiran kami enggak sia-sia. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Engkau urapi setiap kami. Tidak terkecuali setiap pribadi dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi bekal buat kami Tuhan. Hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikannya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, shalom. Semua baik, semua sehat. Senang sekali bisa lihat saudara lagi. Semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Yes. Senyum kanan kiri. Semua baik, semua sehat. Yes. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh namanya Daniel. Nah, kalau saudara mencermati apa yang saya selalu khotbahkan atau sering kali khotbahkan, itu sebetulnya keluar dari prinsip hidup yang Tuhan tanamkan dalam hidup saya ya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus hidup secara menyeluruh gitu ya. Bahasa kerennya holistik. Holistik menyeluruh atau lengkap. Jadi kalau mau berhasil dalam hidup ini, manusia itu tidak hanya terdiri dari satu elemen. Firman Tuhan, beberapa rasul mengatakan jasmani dan rohani. Tetapi Rasul Paulus lebih detail, manusia terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Dan sudah pernah saya khotbahkan beberapa kali. Nah jadi kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, enggak cuman jasmaninya doang, atau enggak cuman rohaninya doang, tapi dua-duanya harus berhasil. Demikian juga kalau kita ikutin Rasul Paulus, roh, jiwa, tubuhnya harus berhasil. Tetapi dalam perkembangan zaman, roh, jiwa, tubuh penting, tetapi ada satu elemen lagi yang sebetulnya juga dibahas dalam Alkitab. Bagaimana kita juga harus bisa membangun hubungan kita dengan sesama. Namanya social action atau social interaction. Jadi kalau hebat sendiri tapi kita nggak bisa menjalin hubungan dengan sesama, ya percuma. Satu penulis buku atau satu guru yang terkenal, anak Tuhan juga, namanya Zig Ziglar. Dia anak Tuhan sungguh-sungguh, tapi udah meninggal ya. Dia berkata keberhasilan manusia 70% itu ditentukan oleh orang lain. Ini buku yang ditulis, buku sekuler ya, walaupun dia seorang anak Tuhan. Mungkin waktu saya ngomong begini ada yang komplain, Tuhan dong. Ya, oke, ya memang keberhasilan manusia ditentukan oleh Tuhan. Tetapi di sini saya mau katakan, Zig Ziglar menyampaikan
keberhasilan manusia 70% ditentukan oleh orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pentingnya kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena sehebat-hebatnya manusia, keberhasilan kita cuma 30%. Makanya penting banget kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, hari ini saya mau sharing satu tokoh yang saya sangat suka banget di Alkitab. Di Alkitab banyak tokoh yang saya suka, tapi saya mau sharing buat kita semua, termasuk waktu saya lagi siap khotbah ini, Tuhan juga ingatkan saya lagi banyak hal. Tokoh ini namanya Daniel. Daniel orang yang berhasil dalam hidupnya, roh jiwa tubuhnya kuat dan dia punya kemampuan untuk menggerakkan orang lain juga. Nah, kita mau sama-sama belajar, khususnya buat saudara yang masih muda, termasuk buat Abby dan Ken, you have a very long future. Makanya kita harus ngerti prinsip ini dari awal, supaya kita bisa berhasil di hari-hari kemudian. Saya cukup terlambat taunya ya. Dulu saya adalah orang yang introvert, sampai sekarang juga introvert sih maksudnya. Tapi saya nggak suka terlibat dengan orang lain. Saya sukanya mengurung diri. Teman saya buku dulu ya, kalau zaman sekarang temannya adalah gadget-gadget. Saya seneng dan beberapa kali saya udah cerita sama saudara perjalanan dari Jakarta Istanbul 9 jam atau 11 jam saya lupa. Saya bisa loh diem-dieman sama sebelah saya bisa. Anyway, saya mengenal ini terlambat dan saya pengen saudara tidak terlambat. So kita harus jadi orang-orang yang berhasil. Semuanya harus berhasil. Dan ini menjadi doa saya. Saya berdoa sama Tuhan. Bukan cuma Abby dan Phoebe, anak-anak kandung saya yang berhasil. Tapi saudara yang Tuhan taruh dalam hidup saya, sebagai anak-anak rohani juga harus berhasil. Buat saudara yang sudah lama, sudah bersama-sama lama gitu ya, saya senang we are on the same page, kita punya pandangan yang sama. Berhasil itu bukan cuma di satu bidang. Di gereja berhasil, yes bagus. Pelayanan maju, yes bagus. Tapi kita nggak boleh jadi jago kandang. Di gereja jago banget gitu ya. Tapi di luar sana harus juga berhasil dong. Harus excel juga, harus berhasil. Termasuk di luar sana berhasil, di gereja juga kita bawa keberhasilan itu. Yuk kita lihat dulu Daniel. Daniel arti namanya bagus banget. God is my judge. Tuhan adalah hakimku. Tuhan adalah keadilanku. Dan kita melihat Daniel yang muda ini punya masa lalu yang tidak baik. Kenapa saya katakan punya masa lalu yang tidak baik? Karena kalau kita belajar sejarah Daniel itu sejak masih muda, dia dipaksa untuk berpisah dari orang tuanya. Umurnya berapa ya? Antara umur 9-10 tahun itu. Karena hari-hari itu kita ingat sejarahnya bangsa Israel dijajah oleh Babel. Dan orang-orang Babel adalah penguasa yang pinter. Tadi on the way perjalanan di sini saya dan Abby ngobrol soal kolonisasi gitu ya, Indonesia dijajah Belanda. Tetapi ada yang membuat perbedaan waktu Belanda menjajah, waktu Inggris menjajah. Kita udah semua belajar sejarahnya ya. Belanda itu negara yang miskin. Jadi waktu menjajah koloninya dikeruk itu. Sumber dayanya dikeruk. Tetapi beda sama Inggris. Inggris kalau menjajah sesuatu bangsa, rakyatnya diberi edukasi. Makanya kita lihat jajahan-jajah Inggris sampai sekarang adalah negara-negara yang maju. India, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Nah, tapi Belanda lumayan dibanding Portugis. Portugis lebih parah lagi.
kalau menjajah. Nah kita mundur ribuan tahun, Babel adalah negara yang pinter. Kenapa? Karena dia bukan menjajah sumber daya dari sebuah negara, tetapi dia mengeksploitasi human resource. Makanya waktu dia menjajah Israel, penguasa Babel waktu itu mencari orang-orang yang cakap, orang-orang yang pinter untuk dijadikan apprentice, internship untuk bekerja di istana raja. Nah jadi special force-nya ini bukan tentara biasa, tetapi raja punya tentara-tentara khusus menggeledah dari satu rumah ke rumah lain, mencari anak-anak muda yang cakap. Dan saya harap saudara-saudara bisa punya imajinasi ya. Tentara-tentara ini menggeledah dari satu rumah ke rumah lain, waktu dia melihat anak-anak yang cakap, itu dipaksa ditarik keluar, berpisah dari orang tuanya, dipaksa untuk diambil. Jadi ada sebuah rasa yang menyedihkan. Orang tuanya sedih, Daniel dan teman-temannya, karena yang diambil kan bukan cuma Daniel, kita bisa tahu ada Sadrah, Mesak, Abednego. Diambil keluar dari keluarganya. Di usia yang sangat dini, pisah dari orang tua, dan dia harus keluar dari keluarganya, dididik di istana Babel. Tetapi khusus Daniel, kita ngelihat hari ini, dia bisa excel di bidangnya. Kenapa? Luar biasa. Daniel ini sejak dia jadi orang, dia bisa menjadi penasehat buat 4 raja besar. Rajanya boleh ganti-ganti, tapi Daniel tetap dipakai. Ini kan membuktikan dia orang hebat. Dia menjadi penasehat raja besar namanya Nebukadnezar dari kerajaan Babel. Setelah itu dia menjadi penasehat dari Belsasar. Terus Babel diakuisisi oleh Media dan Persia. Daniel masih tetap kepake. Dan setelah itu Raja Darius diganti oleh Kores. Masih kepake juga. Membuktikan Daniel ini bukan orang sembarangan. Bukan orang yang biasa. Karena kompetitornya banyak. Tetapi Daniel bisa membuktikan dia tetap survive. Bukan cuma survive. Beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu saya khotbah. Not only surviving but thriving. Makin hebat, makin hebat. Nah saya mau mengetuk pintu hati saudara-saudara, termasuk saya ya. Saya di challenge, gak cuma khotbah. Ayo, lebih hebat lagi, lebih hebat lagi. Saudara masih muda kan, ayo lebih hebat lagi. Tetapi Daniel berhasil, hidupnya berhasil. Nah kita akan lihat kunci keberhasilan Daniel. Kok bisa ya Daniel berhasil ya? Seperti tadi saya katakan, Daniel nggak cuman jago dalam hal rohani, tetapi banyak hal dia berhasil. Nomor 1 rahasianya, dan saya nggak cuman khotbah, tapi saya pengen kita semuanya nangkep dan kita semuanya mempraktekkan dalam hidup kita masing-masing. Saudara mau berhasil dalam hidup ini? Yes? Semua berhasil ya? Nomor 1, Daniel melekat sama Tuhan. Beberapa minggu ini saya khotbahnya dengan tema yang sama terus, melekat dengan Tuhan. Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Dia sudah biasa melakukan ini. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, memuji Allahnya. Nah kalau tadi secara singkat saya udah cerita background Daniel,
waktu saya mempelajari ini, saya bisa ngerti, make sense banget. Kenapa Daniel punya kebiasaan untuk dekat sama Tuhan? Karena dia sudah ngalamin pahitnya hidup ini. Nah, kita nggak pernah tahu bagaimana Daniel diperlakukan. Tetapi sebagai seorang anak yang normal, dia mengalami kepahitan, kegetiran, kesedihan yang mendalam, dipisah dari orang tuanya. Dipisah dari orang tuanya, tadi sekali lagi saya katakan, sebaik-baiknya lingkungan yang baru, tetap beda sama keluarga. Jadi dia sudah merasa, aku tidak bisa bergantung sama siapapun. Gak bisa. Dan seperti kebiasaan anak-anak Yahudi dari usia yang sangat dini, itu dididik tentang firman Tuhan. Dan ini luar biasa. Jadi dari kecil Daniel sudah tahu Tuhan yang benar. Makanya waktu dia dipisah dari orang tuanya, dia menemukan bahwa pribadi yang tidak pernah meninggalkan dia ya Tuhan. Makanya dia semakin cari Tuhan, semakin cari Tuhan. Dan akhirnya menjadi sebuah gaya hidup. Sehari 3 kali dia menghadap Yerusalem, menghadap rumahnya, menghadap rumah Tuhan. Dia berlutut berdoa serta memuji Allah. Saya waktu baca ini, iya masuk akal. Dia udah dibangun dengan sebuah masa lalu, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, nggak ada yang bisa diandalin. Mungkin di lingkungan baru ini dia disakiti, dia dikecewakan. Oh iya, for your information ya saudara, Daniel ini dididik untuk bekerja di istana raja. Salah satu syarat orang bekerja di istana raja, dia harus dikebiri. Karena dia tidak boleh mengganggu putri-putri raja. Jadi sebagai kasib, istilahnya kasib, Daniel ngalami dikebiri. Sebuah kejadian yang menyakitkan, sakit. Bukan hanya physically, tapi mentally. Jadi itu membuktikan dia semakin butuh Tuhan, dekat sama Tuhan. Nah, saya harap kita semua nggak perlu mengalami hal yang pahit untuk menyadari kita butuh Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya, saya harap kita semua tidak perlu mengalami hal yang pahit untuk menyadari kita butuh Tuhan. Bersyukurlah kita kalau dalam keadaan yang baik-baik saja, kita menyadari kita butuh Tuhan. Dan itu yang menjadi doa saya, waktu saya masih SMP, SMA, saya kan udah sering dengar kesaksian pendeta-pendeta ya. Wah, saya jadi pendeta karena dibikin bangkrut. Saya jadi pendeta karena sakit, nggak sembuh-sembuh, udah mau mati. Terus janji, Tuhan kalau engkau menyembuhkan aku mau jadi hamba Tuhan. Nah saya waktu masih SMP, SMA dibombardir dengan cerita-cerita itu. Terus saya janji satu hal sama Tuhan, Tuhan kalau engkau mau panggil aku jadi hamba Tuhan jangan bikin susah dulu. Dan kalau saudara tahu jalan hidup saya, kayaknya mulus-mulus saja, ya puji Tuhan mulus-mulus saja. Tapi saya bersyukurnya, walaupun gak membanding-bandingkan, saya gak ngalamin itu karena saya berdoa Tuhan, kalau Tuhan panggil aku jangan dibikin susah dulu. Ceritanya jelek banget gitu ya. Makanya kayaknya baik-baik aja gitu ya. Nah makanya saya mendorong saudara untuk cari Tuhan sungguh-sungguh, dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Kita gak perlu dihajar Tuhan untuk dekat sama Tuhan. Kita gak perlu mengalami hal pahit untuk dekat sama Tuhan. Jadi mumpung kita masih baik-baik saja, yuk dekat sama Tuhan.
Jangan sampai dijewer dulu, jangan sampai digamparin dulu, udah mati kalau digamparin Tuhan. Makanya yuk hari ini saya mau ngajak kita semua, yuk kita melekat sama Tuhan. Walaupun nothing bad happen. Tapi kalau sudah ada yang ngalamin something bad happen, waduh, itu sebuah warning. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan setuju yes. Yohanes 15 ayat 5, selama beberapa minggu ini kita udah baca ayat ini terus. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi nomor satu kunci keberhasilan Daniel melekat sama Tuhan. Dan ini dia buktikan dalam hidupnya. Dia melekat sama Tuhan. Dan dia tahu banget, hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidupku. Hanya Tuhan yang bisa aku andalkan. Tagline gereja kita, in Christ alone I find my hope. Waktu itu keluar tagline ini dari teman-teman yang dengar kesaksian hidup saya. Iya kan? Hanya Tuhan yang bisa kita harapkan. Manusia nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yuk kita melekat terus sama Tuhan. Hanya Dia pribadi yang bisa diandalkan, hanya Dia pribadi yang tidak mengecewakan kita. Teman bisa mengecewakan. Bos bisa mengecewakan enggak? Bisa. Orang tua bisa mengecewakan? Bisa. Banyak hal yang bisa mengecewakan. Hanya Tuhan yang tidak bisa mengecewakan. Yang kedua, kunci keberhasilan Daniel menjaga hidupnya untuk tetap benar. Daniel 1 ayat 4, di sini dikatakan orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang cela. Jadi waktu orang-orang Babel mencari anak-anak muda itu, salah satu requirement-nya atau persyaratannya adalah yang tidak ada celanya. Tidak ada celanya, tidak ada dosanya. Daniel 6 ayat 5, waktu orang-orang yang tidak suka sama Daniel mencari-cari kesalahan Daniel, di sini ada ayat yang keren banget. Kemudian para pejabat tinggi dan para wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bersih loh, bersih. Saudara yang ngikutin berita dunia, saya nggak ngomong Indonesia ya, jadi jangan mikir-mikir siapa tuh yang lagi diomongin pastor, enggak. Kita terbang ke negara lain, ada sebuah negara yang pasti namanya bukan Wakanda, di sebuah negara non jauh di sana, presidennya atau ex-presidennya, saya suka. Karena dia punya visi yang membuat negara ini lebih baik, lebih kuat. Saya hati-hati ngomongnya supaya nggak keceplosan, hampir keceplosan. Jadi dia punya visi membuat negaranya lebih baik, lebih kuat, bukan hanya secara ekonomi, tapi secara militer juga. Membuat negaranya ditakuti oleh dunia lagi. Karena negara ini sudah semakin hari semakin terperosok. Dan sayangnya, dia punya masa lalu yang tidak baik. Sayangnya, dia punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jadi
musuh-musuh politiknya selalu menyerang masa lalunya dan kebiasaan-kebiasaannya. Bagaimana kalau dia ngomong, bagaimana kalau dia bertindak katanya sombong, arogan, dan sebagainya. Padahal sebetulnya kalau saya baca, dia sangat patriotik banget membangun negaranya. Wah hebat, saya baca hebat. Ya saya nggak usah sebut negara itu, dan saya hati-hati banget untuk tidak sebut. Dan sekali satu term dia jadi presiden dan dia nggak kepilih lagi, dan ini makin menjurus gitu ya. Dan dia pengen maju lagi dan hari-hari ini dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia menjadi tersangka. Tersangka atas apa? Dosa dia puluhan tahun yang lalu. Terserah, mau nebak-nebak siapa terserah. Kan itu asumsi pendengar, pokoknya gue gak ngomong. Tapi ini sebuah contoh, jadi waktu lagi siap khotbah ini, saya lagi siap khotbah ini, nama itu keluar di kepala saya. Itu sebuah contoh, padahal dia membuktikan, aku membuat negaraku hebat lagi. Aku membuktikan, aku membuat negaraku ditakuti lagi. Tapi karena dia punya masa lalu yang tidak bersih, dia punya kebiasaan yang kurang bisa diterima oleh dunia. Nggak bisa. Sayang banget kan. Nah makanya saya mendorong kita semua, termasuk saya nih ya sambil ngaca. Yuk kita mau menjadi orang yang menjaga hidup kita tetap benar. Karena kalau kita kepleset sekali, orang-orang bisa menggunakan momen itu untuk menuduh kita terus. Bukan cuma orang-orang, iblis juga bisa menggunakan hal itu untuk menuduh kita terus. Beneran loh, saya walaupun gak sebut nama, tapi saya harap ilustrasi tadi, atau bukan ilustrasi ya, contoh tadi membuat kita kebuka. Nah kita belajar dari Daniel, dalam hidup ini banyak orang gak suka, semakin kita naik kan banyak orang gak suka kan, banyak orang iri. Tapi di sini dikatakan, mereka tidak mendapat alasan apapun atau satu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Jadi saya sebut, atau saya bisa sebut Daniel adalah man of integrity. Integrity itu apa sih? The quality of being honest and having strong moral principles. Moral uprightness. Orang yang secara moral kuat. Quality of being honest, jujur. Ngomong di depan belakang sama. Ngomong sama si A, ngomong sama si B, ngomong sama si C, sama. Ini sekali lagi saya ngomong ya, saya sambil ngaca. Karena waktu kita terlibat dalam sebuah organisasi, kita tempted, kita tergoda untuk jadi orang yang sama A ngomongnya A, sama B ngomongnya B. Nanti saudara, atau mungkin nanti ya, sekarang mungkin saudara yang sudah terlibat dalam dunia kerja, dalam dunia organisasi, terjadi tuh kayak gitu. Sama A ngomongnya ini, sama B bisa berubah. Sama C berubah. Pagi ngomongnya apa, sore ngomongnya apa. Nah, tapi kita belajar orang yang berintegritas adalah orang yang konsisten. Ngomongnya sama. Enggak berubah-ubah. Daniel kayak gitu. Saya belajar kayak begitu.
Walaupun sekali lagi saya katakan, tempted, tergoda. Tapi nggak boleh. Kenapa? Karena kita mau menjadi orang yang benar. Perkataan kita benar, tingkah laku kita benar. Yang ketiga kunci keberhasilan Daniel adalah seorang yang pandai, cerdas. Daniel 1 ayat 4, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, orang-orang yang cakap bekerja dalam istana raja. Saya ulang kata-katanya, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak. Nah ini beberapa kali dalam fellowship saya juga sharing, walaupun nggak secara vulgar. Dalam dunia ini, dalam dunia profesional, ada dua paham yang saling bertolak belakang. Yang satu adalah being specialized, yang satu being generalized. Nah, orang-orang yang tergila-gila dengan being specialized, mereka akan ngomong, ayo belajar satu bidang sampai ahli banget. Saking ahlinya, nggak ada orang lain di dunia ini yang punya keahlian seperti kita. Bagus nggak? Bagus, saya juga setuju. Misalnya kita ahli jantung, saking kita ahlinya di dunia ini nggak ada yang bisa nyaingin kita. Kita tahu banget soal jantung, jeduk, 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 wah hebat banget. Bagus nggak? Bagus, keren. Tapi unfortunately orang-orang tipe seperti ini, kalau diajak ngobrol di luar kemampuannya nggak nyambung. Kenapa? Karena dia taunya ini doang. Dia taunya ini doang. Jadi ngobrol sama orang, knock knock, anybody home gitu ya. Ya sudah ngerti maksudnya. Nah, orang-orang generalize, tahu banyak tapi sedikit-sedikit. Tahu ini, tahu ini, tahu ini, tapi umum. Dia dia tidak merajai satu bidang atau dia tidak menguasai satu bidang. Semua bidang dia tahu. Nah, saya sudah tahu, saya suka baca buku, saya ketemu banyak buku yang pro specialize, saya ketemu banyak buku yang pro generalize. Tapi karena saya baca banyak buku, saya memutuskan untuk mengawinkan dua hal ini. Saya mau jadi orang yang menguasai satu bidang atau bahkan beberapa bidang sampai tidak ada yang bisa selain saya mau begitu. Tapi saya juga mau tahu banyak hal. Jadi kalau orang ngomong sama saya, walaupun saya seorang pendeta, saya seorang pengajar, tapi kalau orang ngomong politik, saya tahu. Ngomong teknologi, saya tahu. Ngomong ekonomi, saya tahu. Ngomong investasi, saya tahu. Jadi kalau diajak orang ngobrol, enggak knock knock, anybody home? Enggak. Setidaknya gue tahu lo ngomong apa. Dan itu penting, karena faktanya Daniel menjadi orang yang berhasil karena memahami berbagai-bagai hikmat. Saudara-saudara yang masih muda, bukan cuma yang masih muda, termasuk saya, caranya gimana? Caranya tidak lain dan tidak bukan never stop learning. Never stop learning. Dan jangan pernah ngomong, aku tidak suka. Saya beruntung di usia saya, di profesi saya ketemu banyak orang
dari yang muda sampai yang tua. Dan saya mengambil sebuah kesimpulan, anak-anak muda zaman sekarang sudah terkonsum dengan sosial media, dan salah satu ajaran sosial media adalah do what you like. Benar gak? Learn what you like. Nggak salah. Tetapi orang-orang yang usianya jauh di atas kita, mereka menjadi orang-orang yang berhasil karena salah satunya adalah because they are willing to do the things they don't like. Mereka mau melakukan hal-hal yang sebetulnya mereka nggak suka. Sebenarnya nggak suka, bener nggak suka. Nah, tetapi orang-orang hebat yang ada di atas kita atau usianya di atas kita, mereka nggak pernah ngimpi jadi seperti sekarang. Awalnya nggak suka. You name it, nama-nama hebat di dunia ini. You name it lah siapa. Warren Buffett, Mark Zuckerberg, siapa lagi? Bill Gates. Kalau kita baca bukunya, biografinya, dengar kata-katanya, mereka ngaku awalnya nggak suka melakukan yang mereka lakukan sekarang. Nggak suka. Emang dipikir Bill Gates, Mark Zuckerberg dari awal suka tuh kotak-katik gitu? Enggak. Emang dipikir dari kecil Warren Buffett suka untuk mempelajari market, mempelajari investasi? Enggak. Tetapi karena mereka terdorong melakukan hal itu, alasannya apa? Enggak tahu lah. Karena yang terbuka kesempatannya ya ini, ya aku mau lakukan. Nah itu dia. Seringkali ada sebuah kesempatan yang terbuka, jeret. Terus kita tolak, kenapa? Gua gak suka. Kan sosial media hari-hari ini ngomongnya do what you like, learn what you like. Tapi ingat ya, kesempatan tidak datang berkali-kali. Jadi kalau kesempatan itu datang, ya sudahlah kita coba dulu, kita coba dulu, kita coba dulu. Bahkan orang-orang hebat zaman dulu, bukan cuma coba, sampai akhirnya mereka expert di bidang itu. Walaupun aku gak suka. Jangan nangkep kataan Yesus. Jadi jangan pernah ngomong aku gak suka, aku gak suka. Udah gitu ngomongnya rohani lagi, bukan talentaku, ya elah. Yuk, never stop learning. Daniel, tokoh Alkitab, membuktikan. Dia memahami berbagai-bagai hikmat. Mau ngomong apa aja nyambung. Daniel 1 ayat 20, dalam tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka siapa? Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego, 10 kali lebih cerdas. Wih, 10 kali lebih cerdas. Saudara mau gak jadi orang 10 kali lebih cerdas? Ada bos di kantor, punya banyak staff, punya banyak asisten, punya banyak manajer, punya banyak asisten manajer, tapi dari semua banyak itu orang, kita 10 kali lebih cerdas. Wah, hebat ya? Mau nggak? Mau. Never stop learning. Poin berikutnya, kunci keberhasilan Daniel yang berikutnya adalah Daniel sehat. Dan ini saya suka. Ngomong nomor 1 ngomong rohani, nomor 2 ngomong moral, nomor 1 rohani kan, nomor 2 moral, nomor 3 skill, tetapi saya ketemu nomor 4 menarik. Kunci keberhasilan Daniel adalah orang yang sehat. Yuk kita sama-sama belajar untuk jaga kesehatan. Kesehatan itu penting. Istirahat cukup, makan cukup, olahraga.
penting loh. Daniel sehat. Daniel 1 ayat 8-15 cerita betapa sehatnya Daniel. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Di YouTube tuh banyak ya. Jadi enggak semua yang di YouTube tuh jelek, ada yang bagus juga. Jangan tergila-gila jadi slim, jangan tergila-gila jadi kurus. Karena jadi kurus, jadi langsing, jadi slim belum tentu sehat. Iya enggak? Firman Tuhan di sini dikatakan apa? Daniel kelihatan lebih gemuk, lebih sehat, lebih seger. Jadi lihat kanan kiri yang gemuk jangan merasa terintimidasi juga. Nah kita nggak punya banyak waktu, tapi di sini saya tulis Daniel 1, 8-15. Saudara boleh catat, kenapa Daniel bisa disebut orang yang sehat? Kan dari tadi saya ngomong ya, sambil siap khotbah, sambil khotbah ini saya ngaca. Ternyata luar biasa ya. Waktu baca ayat-ayat ini lagi, waktu saya lagi siap khotbah ini, saya tertemplak. Wah, tertemplak itu bahasa orang Kristen banget, tertemplak. Kenapa Daniel dikatakan sehat? Kalau saudara-saudara baca ayat 8-15, ternyata jawabannya simple. Daniel bisa menjadi orang yang sehat karena dia jaga makan. Jadi waktu saya baca, waduh, sambil bergetar siap khotbahnya. Kita harus punya kemampuan untuk jaga makan. Tidak semua makanan yang ada itu perlu kita makan. Sorry to say. Tidak semua minuman, Daniel nggak cuma makan, minuman juga. Nggak semua minuman yang ada perlu kita minum. Kita harus memastikan yang masuk ke dalam mulut kita adalah hal-hal yang sehat. Saya ngasih contoh ya. Ini contoh ya, bukannya promosi. Saudara tahu mobil saya mobil 1 juta umat. Istilahnya LCGC, betul ya Fit ya? LCGC ya, low cost green car ya. Itu mobil murah. Dibanding yang lain ya, sebetulnya nggak murah juga, mahal juga. Mobil ratusan juta, murah ya puluhan ribu murah. Tapi saya melakukan eksperimen sejak punya mobil itu, dan akhirnya saya memutuskan, setelah 1 tahun pakai mobil itu, saya memutuskan saya selalu pakai bahan bakar yang baik. Saya nggak usah sebut mereknya, karena lagi nggak promosi. Kecuali di endorse, kan ini masuk YouTube. Kecuali di endorse saya ngomong. Saya selalu pakai bukan bahan bakar subsidi, bukan. Selalu bahan bakar yang baik, bahkan yang terbaik. Mungkin orang bilang, nggak perlu. Karena apa? Saya membuktikan mesinnya jadi lebih halus, tarikannya lebih ringan, dan berkali-kali, kan saya selalu bawa ke dealer resmi kalau servis. Itu orangnya selalu ngomong, Pak, mobilnya diapain? Loh, saya nanya, kenapa? Mesinnya bersih, lebih bersih daripada mobil-mobil yang biasa datang ke sini. Engine blocknya bersih. Wah, saya jadi terkonfirmasi untuk tidak ganti bahan bakar. Nah, waktu mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu, saya jadi mikir, kalau mobil aja, benda mati aja, diisi bahan bakar yang baik, jadi sehat. Apalagi badan kita.
Ya enggak? Apalagi badan kita. Makanya saya memutuskan untuk tidak semua makanan dan minuman boleh masuk ke badan saya. Kenapa? I want to stay healthy. Tidak semua makanan masuk. Karena ada makanan-makanan yang saya merasa ada yang dampaknya cepat, ada yang dampaknya lama, yang membuat lemes, membuat tidak energize, membuat cepat capek. Sama kayak bahan bakar mobil. Makanya menarik banget Daniel 1:8-15, kunci kesehatan Daniel adalah bisa jaga makan dan minum. Saudara mau? Yes. Oleh karena itu, pastikan fellowship di Hope Church selalu menyediakan makanan-makanan sehat. Yes. Terakhir kunci keberhasilan Daniel yang terakhir untuk hari ini, sebenarnya masih banyak. Saya suka yang terakhir juga, Daniel memiliki penampilan yang baik. Daniel 1:4 yang berperawakan baik. Kalau saudara lihat terjemahan dalam bahasa lain menggunakan kata good looking atau good appearance. Dan ini membuktikan bahwa apa yang kita tampilkan itu sangat mempengaruhi penilaian orang lain kepada kita. Kesan pertama begitu menggoda, katanya ya. Jadi kalau orang rambutnya acak-acak, cara berpakaiannya berantakan, terus masuk ke dalam sebuah komunitas, kesan pertama dalam komunitas itu pasti mikir, siapa nih ya? Berantakan, baru bangun mungkin, dari rumah, belum ngapa-ngapain, langsung masuk ke sini, orang pasti mikirnya apa. Terus tiba-tiba dia dikasih kesempatan bicara, terus dia ngomong, teman-teman, saya adalah orang yang berhasil dalam hidup ini. Orang mikir, berhasil apanya gitu ya? Berhasil mengecewakan, iya kali. Berhasil apanya? Nah, sepinter-pinternya dia, sehebat-hebatnya dia, serohani-rohaninya dia, kalau penampilan, ingat, kesan pertama begitu penting. Penampilannya udah gak meyakinkan, orang mau percaya gimana? Dan luar biasa, Daniel ternyata memberi contoh yang bagus. Kenapa dia menjadi orang yang berhasil? Karena dia good looking. Makanya saya mendorong saudara, enggak perlu sampai flexing kayak gimana juga. Enggak perlu sampai kayak gimana juga, santai aja lah. Be yourself, tapi pastikan kita rapi gitu loh. Rapi kayak saudara semua nih, saya lihat seneng ngelihatnya rapi gitu kan. Rapi. Saya enggak anti orang pakai jeans bolong-bolong, enggak anti. Kalau memang trennya sekarang bolong-bolong ya enggak apa-apa. Tapi pastikan bolongnya di tempat yang benar. You know, kalau bolongnya di tempat yang salah kan kacau juga. Enggak apa-apa, yang penting rapi. Saya juga berapa kali teman-teman di BPD, berapa kali teman-teman di Rayon 7 ngomong, Pak tentuin dress code dong. Saya bukan tipe orang yang suka dress code. Serius, yang penting rapi, sopan. Jadi dia bilang, Pak harus pakai ini, oh ya udah ikut deh, terserah. Saya ikut dengan kebiasaan yang ada di BPD, kebiasaan yang di Rayon 7. Tapi saya personally enggak, saya senangnya relax kok kayak hari ini kan. Enggak pakai dasi, enggak pakai jas, santai aja. Tapi yang penting rapi gitu loh. Jangan sampai ngelihat orang ngelihatnya gimana sih. Nah, terakhir sebelum saya tutup, Daniel ini
punya teman, ya saya bilang teman walaupun mereka belum kenal, tapi sekarang mereka udah kenal di sorga. Namanya Yusuf. Saya suka banget dengar atau baca cerita Yusuf. Waktu dia di penjara karena dia difitnah, dan akhirnya ada sebuah kesempatan, Firaun panggil dia. Kalau saudara nanti baca kitab Kejadian, saya kagum. Waktu Firaun panggil dia untuk menghadap, nomor satu yang dilakukan oleh Yusuf, suruh baca ya kitab Kejadian. Yusuf kan seorang narapidana ya, dia nggak punya kewajiban ngapa-ngapain. Seorang narapidana yang dipanggil raja, ya sudah, datang aja. Tetapi waktu tentara-tentara menjemput dia, apa yang dilakukan Yusuf? Di situ dikatakan apa? Yusuf membersihkan diri dan menggunakan pakaian yang baik. Jadi waktu Yusuf mau menghadap Firaun, dia pastikan mungkin selama bertahun-tahun di penjara diberewokan, bajunya nggak layak. Tapi waktu Firaun panggil dia sempetin, dia rapiin badannya, dia beresin penampilannya, dia ganti baju yang layak. Satu cerita lagi, itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru ada cerita Tuhan Yesus ngomong, sebab hal kerajaan sorga adalah seumpama pesta pernikahan. Sudah tahu cerita itu? Tuhan Yesus bilang yang diundang mengecewakan. Kenapa? Karena yang diundang ngomong, aku gak bisa, aku sibuk, dan sebagainya. Terus Tuhan bilang sama malaikat-malaikatnya, kalau gitu undang semua orang yang ada di perempatan jalan, di pinggir jalan. Undang itu. Tetapi kita tahu ceritanya, waktu mereka diundang masuk, Tuhan Yesus marah. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berpakaian yang tidak layak. Jadi jangan pernah berpikir penampilan gak penting, yang penting hatiku. Saya harap dengan firman Tuhan hari ini kita sadar, penampilan penting juga. Ya sudah, yes. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau memberikan kehidupan buat setiap kami. Bukan hanya kehidupan yang Kau berikan, kesempatan demi kesempatan Kau berikan buat kami. Dan hari ini kami boleh tahu Tuhan, sejak awal pujian dinaikkan, kami diingatkan Kau punya rencana yang besar dalam hidup kami. Dan Kau mau setiap kami menggenapi rencana-Mu yang besar, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami juga bersyukur hari ini lewat firman-Mu, Engkau memberikan tips bagaimana kami bisa menjadi menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana supaya kami bisa membuat dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Waktu kami sebagai anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Hari ini kami belajar dari Daniel. Raja berganti dari satu raja kepada raja yang lain. Tetapi Daniel tetap menjadi penasihat 4 raja yang besar. Bukan hanya Alkitab yang mencatat, sejarah dunia mencatat. Ada seorang anak Yahudi yang menjadi penasihat raja-raja Babel dan Media Persia. Dan kami bersyukur Tuhan, ada satu tokoh anak muda yang namanya Daniel, yang Kau pakai dengan luar biasa. Dan hari ini kami sungguh beruntung, kami boleh belajar dari pribadi Daniel. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membantu kami semua, menuntun kami semua. Kami boleh menjadi Daniel di zaman ini. Kami boleh menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Rohani kami berhasil. Kami punya moral value yang baik. Kami punya kecerdasan yang baik. Kami punya kesehatan yang baik. Dan kami boleh punya penampilan yang baik.
Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Kami sangat yakin dan percaya kehadiran kami enggak sia-sia. Kami sangat yakin dan percaya kalau Engkau sendiri yang menanamkan kami gereja ini di Hope Church. Karena Engkau juga punya rencana yang dahsyat buat setiap kami. Engkau punya rencana yang dahsyat buat Hope Church. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga. Berkati Tuhan, berkati. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan terus membimbing, menolong kami. Kami menjadi orang-orang yang berhasil. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami akan memberikan persembahan, Engkau juga yang memberkati, tangan-tangan yang memberi. Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami. Dan kami akan memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin.